Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan fadhuhu wa idkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kawan-kawan, Bunda rahmati Allah, pagi ini ya Allah izinkan kita untuk bisa menikmati bangun subuh, beraktivitas, semoga senantiasa sampai akhir hayat kita diwafatkan Allah masih dalam keadaan bermajelis, dalam keadaan mendapatkan rezeki berupa ilmu. Amin Allahumma amin. Nah, teman-teman rahmati Allah, pagi ini tuh saya ingin, nah, siapa yang meninggal nih? Oh, insyaAllah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu Allahumma la taqim ajalhu inna ba'dahu firna wa lahu birahmat. Baik, setiap orang tuh menginginkan hidupnya lebih baik, dan bagaimana Rasulullah yang pernah kita ketahui pernah menyampaikan, ya kan, jika hari ini sama dengan kemarin itu adalah sebuah kerugian, dan kita sama-sama tahu bagaimana hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Barulah keberuntungan. Nah, semua orang tuh pasti ingin hidupnya lebih baik, semua orang tuh pasti ingin lebih bahagia, lebih berezeki, lebih apa ya, lebih disayang kayak gitu. Itu sudah sunatullah kehidupan. Nah, ada satu ayat Quran yang kawan-kawan sudah sering tahu, tapi kita sepelekan dan kita abaikan. Ada satu ayat Quran yang Allah sudah bocorkan, kalau kau ingin dapat kehidupan lebih baik, inilah rumusnya. Oke. Jadi alam semesta ini berlaku sangat adil, dan alam semesta, bahkan hukum ini berlaku untuk semua orang di muka bumi ini. Orang-orang yang hari ini saya lihat hidupnya tanda kutip penuh dengan kesusahan, penuh dengan kegelisahan, pasti dia sudah menghabiskan jatah kesenangannya, maka yang tersisa adalah kegelisahan. Ada seorang ibu curhat kepada guru saya, menceritakan umur ibu ini sudah 60 tahun, menceritakan tentang, mencurhatkan tentang anaknya begini, 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 begini. Anaknya ini sudah besar, umurnya sudah hampir 35-40 tahun, tapi kondisi anaknya bla 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 bla, diceritakan sama ibu ke Ustadz itu. Maka kok bisa ya Ustadz, anak saya tega begini begini, padahal saya besarkan dia begini begini begini. Begitulah pernyataan si ibu. Maka kata Ustadz tersebut, kata guru, kenapa anak ibu berlaku demikian? Pasti ada tanggung jawab yang di saat muda yang belum ibu tuntaskan, sehingga di saat usia senja, di saat usia ibu 50-60an tahun ini, tanggung jawab itu harus ibu tunaikan. Nah, gitulah bahasanya. Nah, jadi yang harus kawan-kawan pahami hari ini adalah orang yang hari ini kita lihat hidupnya nyaman, hidupnya bahagia, pasti sudah menghabiskan jatah kesusahannya. Orang yang hari ini hidupnya menderita, hidupnya hari ini tidak nyaman, pasti sudah menghabiskan jatah kesenangannya. Nah, itu sudah sunatullah kehidupan. Pilihannya cuma dua. Kita mau makan di awal dan nikmati di akhir, makan di awal dan bayar di belakang, atau bayar di apa namanya, di depan, makan di akhir. Itu dulu secara kaidah kehidupan yang prinsip harus dipahami. Nah, maka sekali lagi, orang yang hari ini tadi
mendapatkan ketidaktenangan, dapatkan tidak kebahagiaan karena sudah menghabiskan jatah apa? Jatah ketenangan. Nah, tapi mereka yang hari ini hidupnya bahagia karena sudah menghabiskan jatah apa? Kesusahannya. Kadang kita tuh cuman ngelihat dia sudah sampai di posisi sekarang, di posisi dia sudah hidup berkecukupan, tapi tidak melewati prosesnya. Nah, kenapa saya bisa menyampaikan demikian? Saya baca maksudnya coba nanya ke orang-orang, jangan jauh-jauh orang sekitar kita ya. Jadi ketika seseorang ngelihat hari ini misalkan ngelihat di lingkungan-lingkungan di seputar Ismu ya, orang ngelihat oh kok Bang eh, Tama misalkan bisa seperti ini karena sejak SMA sudah ngerantau, oke, pindah hidup sendirian, ngekos di Pontianak dari Pulau Jawa, pasti sudah melewati episode apa namanya kekurangan. Jadi jatah ujian keburukannya sudah dihabiskan. Nah, tinggallah yang Allah titipkan menikmati jatah ujian kebaikan saat ini. Kalau lulus, bertahanlah dia pada posisi ujian kebaikan. Jadi rumus kehidupannya adalah kita tidak bisa menghindar dari dua hukum tadi. Setiap manusia yang bernyawa pasti mati, dan pasti kami uji manusia dengan keburukan dan kebaikan. Itu sudah satu paket. Nah, yang saya ingin tegaskan kepada kawan-kawan adalah gini, yuk membangun kesadaran. Kalau mau hidup nyaman, maka bayar prosesnya, tuntaskan hasilnya. Kadangkala kita yang kerja ini sering berhitung-hitungan dalam kerja. Aku dapat apa, aku dibayar apa, nanti kalau aku kerjakan dapat apa. Orang yang punya mentality seperti itu, punya mental demikian, sebenarnya dia adalah orang yang sedang membatasi rezekinya. Padahal Tuhannya sendiri sudah menjanjikan, in ahsantum li anfusikum. Oke, surat 17 ayat ke-7, Allah sudah menjanjikan, jika kau berbuat baik, berarti kau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan Allah juga menyebutkan, dan jika kau berbuat jahat, nah ini nih, jika kau berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, dari ayat ini aja kita sudah bisa belajar dengan jelas, dengan tegas, gitu loh kawan-kawan. Kau rajin, itu jadi untuk diri kau seorang. Kau malas, untuk dirimu sendiri. Jadi korelasi baik itu kan banyak turunannya. Apa namanya di dalam kategori baik itu berarti dia rajin, dia mau belajar, dia mau berkorban, dia mau investasi waktu. Maka kalau itu dilakukan sebenarnya bukan untuk orang lain. Nah, pengertiannya itu adalah coba gimana cara menerjemahkan ayat ini kawan-kawan? Gimana caranya? Yang namanya berbuat baik itu apa definisi berbuat baik? Coba kita samakan loh cara berpikirnya. Hah? Memberi manfaat. Apa kira-kira definisi berbuat baik? Ayo, pikir-pikir. Menghargai orang lain. Oke, menghargai orang lain. Apa lagi? Bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat. Nah, coba lebih spesifik lagi. Bermanfaat untuk orang lain itu ngapain kita berarti? Kalau berarti kan gini. Coba kita bedah. Berarti kalau misalkan level berbuat baik dari sejak bangun tidur, misalkan di rumah, dari jam 6 sampai jam 7 atau dari jam 5 sampai jam 7 kita sudah siap-siap di rumah, apa level berbuat baik di level rumah? Bersih-bersih, apa lagi? Masak, apa lagi? Menyiapkan perlengkapan sekolah atau Ya, kantor. menyiapkan perlengkapan, bantu-bantu. Nah, itu teorinya. Faktanya, kita lebih senang yang bersih-bersih, yang menyiapkan, atau yang makannya saja? Menikmati.
tawa tuh emak-emak. Oke. Terus pas di kantor, berarti kan berbuat baik ini pas momen-momen tertentu ada bos ya ke, ada pas ada calon mertua ya ke, ada calon buah hati ya ke, atau setiap saat berbuat baik. Oke, kita Biasa. pindah lagi. Begitu jam 7 sampai jam 5 berbuat baik. Gimana caranya berbaikan di kantor? Produktif apa Ki? Jaga fasilitas kantor apa Ki? Saling support kerjaan. Saling support. Jadi gini, ya biar gampang, biar bisa diterjemahkan. Apa sih jadi definisi berbuat baik itu? Melakukan sesuatu yang punya nilai lebih di setiap posisi, dalam setiap sisi kehidupannya. Di rumah harusnya dia dilayani, dia belajar melayani. Di kantor harusnya dia kalau cuman mengerjakan tugasnya saja, itu berarti baru sampai di level transaksional karena kau dibayar dengan gaji. Tapi ketika kau mengerjakan tugasmu di kantor, tempat kerjamu, ya kan, sampai pada level kerjaan itu tuntas lebih awal, ingat ya, tuntas lebih awal dan bisa bermanfaat, punya berdampak, itu berbuat baik. Jangan-jangan kita nih selama ini kerja, bukan berbuat baik. Itu dua hal yang berbeda. Kan udah dibayar kan dengan gaji, betul lah kira-kira. Jangan-jangan selama ini kita ini cuman kerja, bukan berbuat baik. Kalau berbuat baik pasti punya dampak. Pasti pekerjaan dia. Antum pernah enggak dulu zaman misalkan gini, kalau zaman di sekolah gitu ya. Oke, Bapak kasih tugas ya. 2 jam dikerjakan, ada 5 soal. Terus kita pernah nggak lihat teman 2 jam, teman kita tuh 1 jam udah selesai dah. Lalu dia pas 1 jam udah selesai, oh kurang apa sih aku bantu. Betul nggak? Berarti dia berdampak. Dia bukan hanya mementingkan diri sendiri, dia bantu kawannya. Gitu namanya contoh berbuat baik di sekolah. Nah sama. Kalau di kantor, nah karena waktu kita lebih banyak di kantor, ya kan? Maka definisi berbuat baik di kantor adalah di tempat pekerjaan melakukan sudah dilewat daripada apa yang sudah dijatakan. Tapi fakta dan realitanya, jangan kan bantu orang. Tugas dia itu tugas. Betul nggak? Nah, dia tahu ini tugas tidak tugas dan dia tak cari tahu. Nah, ini realita zaman sekarang. Kan saya membaca peristiwa beberapa hari ini. Ketika seseorang sudah mentok dengan amanah dan tugasnya, dia tidak berupaya untuk cari tahu bagaimana cara menyelesaikannya, selain hanya menunggu kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena kalau zaman saya dulu, godaan zona nyaman tuh sedikit sekali. Tapi pembunuh terbesar hari ini, buat generasi saat ini, pembunuh terbesarnya namanya comfort zone, zona nyaman. Pada pusing-pusing mikirkan tugas. Pada saya pusing-pusing mikirin tugas, mending saya healing sebentar. Zona nyamannya sangat sangat mudah sekali diakses. Pusing, cari wifi, buka YouTube, pusing, scrolling, lihat status orang, pusing, main game, pusing, ke coffee shop, pusing, jalan-jalan sebentar. Seolah-olah itu benar. Jadi kalau orang yang lebih sering cenderung demikian, logikanya mentalnya sehat enggak sebenarnya? Sehat. Dia sendiri yang mengiyakan. Dia sendiri yang tidak bertarung. Jadi bertarung tuh, kegigihan tuh bukan ketika sudah di luar kawan-kawan. Dari hal yang kecil, dari amanah yang antum bisa bertaklukkan, itulah bertarung.
Dari amanah yang korban bisa taklukkan dan mengerjakan sampai level terbaik, itulah bertarung namanya. Nah ini ya, sadari ancaman zaman sekarang. Sehingga ayat ini cuma jadi teori. Dia tak sampai di level berbuat baik selain hanya sekedar bekerja. Ingat, karena berbuat baik dengan kerja dua hal yang berbeda. Kerja sudah dibayar dengan apa? Gaji. Enggak ada. Tuh, ini ada. Nah, kerja sudah dibayar dengan gaji. Sementara berbuat baik itu ukurannya kata Allah, coba lihat. Maka kalau pengen merubah kualitas hidup, pengen merubah hidup lebih baik, nah praktekkan ya ayat ini. Dan dua kali Allah sebutkan. Satu di surah Al-Isra ini, in ahsantum. Ahsantum li anfusikum. Wa in asaktum falaha. Dan setiap berbuat buruk, berarti ketika kawan-kawan di posisi kita semua di posisi lalai, di posisi katanya tadi pingin refresh sebentar, pingin healing, sejatinya kalau berdasarkan teori ayat ini, kita sedang menambah daftar hutang kebaikan. Karena kebaikan itu adalah proses berjuang, proses menanam. Kita tiba-tiba udah langsung makan, kita udah langsung tiba-tiba udah langsung nikmati zona nyaman tadi. Maka siap-siap akan datang pada waktunya zona buruknya. Dan Allah tegaskan lagi di surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Dua kali di Quran. Surah 55 ayat 60. Tak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, maka masukkanlah dalam alam bawah sadar bahwasanya kalau hidup kau mau baik, banyak-banyak buat baik. Kalau hidup mau baik, banyak-banyak buat baik. Nah, karena kita lebih banyak beraktivitas di pekerjaan. Kenapa contoh ya, misalkan, kenapa Nadiem diangkat jadi Menteri Pendidikan misalkan? Lepas apapun penilaian kita, ya karena dia salah satu rakyat Indonesia yang coba ngambil bagian gimana caranya bisa memberdayakan orang-orang yang punya kendaraan. Nah, gimana bisa memberdayakan orang-orang yang punya kendaraan, terakhirnya bisa punya pekerjaan. Lahirlah aplikasi Gojek. Berarti awalnya dia keluar duit dah kira-kira? Investasi dah? Kerja keras dah? Sekarang jadi miliarder dah? Yang punya Facebook dulu kerja keras hanya untuk bikin bagaimana ada satu platform agar teman-teman sekolah di kampus bisa saling terhubung. Sementara teman-teman yang lainnya, coba lihat ya, coba bayangkan saat Mark Zuckerberg mungkin tahun 2000, saya tidak tahu, lupa tahun berapa berdiri, ya kan tahun 2000-an, sekitar 2000 ya, 2002 ya. Nah, bayangkan 2002 saat dia mulai membangun Facebook itu, pasti ada temannya, ngapain sih sibuk-sibuk banget gitu loh. Kayak gak ada kerjaan, nongkrong. Gak bisa aku lagi kerja nih, aku lagi bikin sesuatu. Ada gak teman-temannya yang bersikap kayak gitu? Ada gak teman-temannya, yuk sini kalau sama-sama, kayak gak ada kerjaan aja ente, sebegitu. Dan setelah Facebook meledak, beberapa tahun yang lalu dilansir penghasilan Mark Zuckerberg itu per detik 5 juta rupiah. Dari iklan. Per detik 5 juta rupiah. Hitunglah seorang. Oke, 1 menit berarti 60 detik. 5 juta ke 60 ada 300 juta 1 menit. Oke. Nah, kali 60 lagi 1,8 miliar 1 jam. Kali 24, 1,8 dikali 24. Berarti sekitar 36 miliar. 36 miliar tambah
tambah 7,2 berarti sekitar 43 miliar sehari. Berarti sebulan berarti sekitar 43 miliar kali 3 1 triliun 1,2 T sebulan penghasilannya. Gampang suka kan ngitung duit orang kan? Kalau kiai ngitung duit seolah lah agak cepat lah dia. Oke. Nah akhirnya orang-orang yang tadi diajak, yang setelah melihat hasilnya sekarang, deh dah kira-kira. Allah, coba aku ikut menemankan dia. Coba aku kerja sama dia. Nah, aku juga jadi triliuner berikutnya. 1 T sebulan. Wajar lah. Nah, maka jangan. Jadi gini, ayatnya udah jelas tadi itu kawan-kawan. Mau hidup bahagia, mau hidup nyaman. Nah, maka saya bilang sama teman-teman semalam, sama Bang Alvin, sama Bang Helmi, saya bilang, belajarlah ngerjakan sesuatu sampai tuntas, sampai wow gitu loh, sampai dibicarakan wow keren gitu loh. Bukan untuk Abi, bukan untuk pondok ini, untuk diri ente seorang, saya bilang. Jadi ketika misalkan Risti bulan ini coba punya pencapaian sekian, itu bukan untuk hijrah peduli. Walaupun secara realitas kontribusi Risti 500 juta misalkan, itu hanya bicara angka. Tapi sebenarnya Risti sedang membangun kebaikan untuk diri Risti sendiri. Yang gini, sunatullahnya seseorang tuh kawan-kawan. Yang benar, pola hidup yang benar adalah ketika usia di bawah 25 tahun, habiskanlah waktu kau belajar benar-benar. Di atas 25 sampai 40 tahun, habiskanlah waktumu untuk betul-betul mengeksekusi sampai engkau punya prestasi. Umur 40 tahun, pasti yang benar, semuanya baliknya tinggal ngajar. Karena umur 40 tahun, badan sudah terbatas, tapi orang tidak akan maksimal ngajar kalau dia belum punya prestasi. Di bawah 25 tahun ya, sungguh-sungguhlah belajar. Yang jadi santri, sungguh-sungguh belajar. Begitu masuk babak usia hidup sesungguhnya, 25 ke atas 40, betul-betul lah praktekkan apa yang dipelajari, eksekusi benar-benar sampai jadi sebuah prestasi. Berarti jadi prestasi itu apa? Terbaik di bidangnya. Terbaik daripada apa yang dia pegang, yang dia amanahkan. Nah, umur 40 tahun apa? Ngajar. Sekarang gimana mau ngajar? Gimana orang mau dengar? Ngajar tuh maksudnya bukan hanya sekedar kayak jadi guru, bukan. Tapi ngajar sebagai sebuah pengalaman. Bukan teori kehidupan, tapi apa praktek kehidupan sudah dilewati. Begitulah kita lihat Rasulullah. Bro. Jadi kalau umur 40 tahun kita dan itulah bagian, jadi umur 25 sampai 40 menyiapkan untuk sedekah jariah, umur 40 sampai entah berapa umur kita nanti menyiapkan dalam rangka jadi ilmu yang bermanfaat. Belajar. Karena hanya mereka yang punya prestasi yang akhirnya bisa didengarkan dan bisa memberikan dampak kehidupan. Maka sekali lagi saya sampaikan ke santri, kawan-kawan, yang antum perjuangkan tuh bukan untuk pondok, bukan untuk masjid, tapi antum sedang berjuang untuk diri sendiri. Ini ayatnya. Walaupun niatnya kan tidak boleh untuk diri sendiri, iya, tapi Allah sudah bukan bikin sebuah aturan kau berbuat baik itu untuk diri kau seorang. Maka hanya orang miskin yang berbuat baik, hitung-hitungan, udah jelas kok untuk diri seorang. Masa hitung-hitungan lagi dapat apa? Hanya orang mentalnya miskin yang tidak mau lakukan lebih. Kan masih ada besok, nanti aja deh ngerjain tugasnya. Nanti aja deh risetnya. Nanti aja deh nyelesaikan kampanyenya, masih ada besok, tertunda besok, tertunda besok, tertunda besok. Kebiasaan itulah yang membuat dia tertunda juga kebaikannya. Udah. Saya dapat apa nih lembur nih? Nah, ya Allah. Nah, maka kadang ada aturan-aturan tuh yang akhirnya itu malah mengkerdilkan rezeki daripada Allah.
aturan-aturan yang dibuat para kapitalis itu seolah-olah betul, tapi itulah yang akhir mengkerdilkan rezeki. Contoh misalkan, orang saya lihat di komen itu, Bang Nabil ajarkanlah, Bang Nabil ajarkanlah. Banyak kok, banyak ada di antara teman-teman yang dapat kesempatan punya laptop dan punya kamera diajarkan. Banyak kan? Tapi kenapa Nabil akunnya sudah subscribe-nya 2 juta, view 2 juta subscriber dan sudah termonetisasi yang alhamdulillah, bilang, "Nggak, Nabil kasih mama duitnya, kasih bapak." Selama itu tidak mengganggu jam kerja ente, karena di luar jam kerja digunakan waktu. Papi izin sama Abi, ya kan? Izin ya, tetap pakai laptop sama wifi untuk mengerjakan. Nah, dapat 2, sudahlah YouTube-nya termonetisasi, ya kan? Sudah 2 juta subscriber, dapat duit. Nah, sekarang bikin kelas, dapat duit lagi. Hanya meluangkan waktu untuk melakukan lebih sedikit saja dibanding orang rata-rata yang punya perlengkapan yang sama, fasilitas yang sama, tetapi hanya mau bekerja kalau ada perintah. Itulah dia gambaran sederhana. Lainnya, Bang. Nah, cuman kadang disampaikan seperti ini pun tidak juga termotivasi. Ada orang, wah enak kalau jadi gitu saya mau jadi multimedia aja. Tidak mesti demikian. Jadi di bidang terbaik di masing-masing. Tiganya, contoh Bang Aam lagi dikasih amanah untuk kumpulkan orang teknik sipil, belajar jadi kontraktor. Nah, kalau maka ketika itu tugas itu dilakukan dengan benar, sedang membesarkan otot rezekinya. Ketika saya nih toa tinggal ngobrol, oh, saya punya tim kontraktor kok, silakan pakai, bertumbuhlah. Nah, maka ketika ada rekomendasi, ada advice, orang-orang yang rezeki terbatas selalu menganggap arah itu sebagai beban. Orang-orang yang rezeki terbatas selalu menganggap arah itu sebagai beban kerja. Kalau masa disuruh ini lagi, disuruh itu lagi. Tapi orang-orang yang rezekinya luas menganggap arahan, menganggap perintah itu jalan untuk dia bertumbuh. Berdasarkan ayat ini akhirnya kita bertransaksi sama siapa sih? Sama kantor kita kan? Sama bos kita kan? Atau sama Allah jadinya? Sama Allah, kawan-kawan. Makanya saya berani katakan, kalaupun energi antum udah besar, tempat antum kerja dimanapun bunda-bunda SOS kerja dan sebagainya tidak dibayar oleh kantornya, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena ada kasir yang paling adil, Allah Rabbul Alamin, yang akan bayar apa yang sudah antum kerjakan. Tapi sebaliknya, udah dibayar, udah diakatkan, justru kita tak tahu nak ngapa, datang ke kantor, ya kan? Ini loh, saya tunjukkan nih. Ada satu video bagus ya, semoga jadi motivasi. Ini video bagus nih. Inspirasi kok videonya. Kok agak lama ini. Coba sinyalnya kecilkan sedikit. Nah, kabar pemirsa. Ini dia.
Gimana nih? Nah, ini kira-kira fakta atau mitos nih? Kalau fakta itu fakta. Hah? Nah, balik kerja. Di kawan-kawan jelas tak videonya teman-teman? Alis Koroli, Kabarkan tuh. Nah, jadi saya ingin ngajak teman-teman tuh menghidupkan, mengaktifasi alam sadarnya gitu loh. Betapa ruginya kita tuh setiap hari suka menunda pekerjaan dan tidak berniat untuk menuntaskannya hari itu gitu kawan-kawan. Sudah jelas Allah tuh dengan tegas menawarkan sebuah hukum, kau berbuat tuh aku yang balas perbuatan baikmu. Kalau ditanya, kawan-kawan pikir kebaikan itu disegerakan Allah atau ditunda Allah? Disegerakan atau ditunda Allah? Berarti logikanya kita juga harus menyegerakan kebaikan atau menunda kebaikan. Nah, level dasar menyegerakan kebaikan adalah menuntaskan amanah. Itu kata kuncinya. Level paling dasar menyegerakan kebaikan adalah menuntaskan amanah. Jangan tunda-tunda lagi, jangan besok, lusa, minggu depan ditanya ini, itu, dan sebagainya. Antum yang rugi gitu loh kawan-kawan. Kita udah bisa ngerjakan banyak hal, orang lain ngerjakan banyak hal, kita masih itu saja yang kita kerjakan. Wajarlah hidupnya melambat. Ya Bang? Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa menuntaskan amanah? Pertama, pastikan ayat pesan dari Allah tadi masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Yang kedua, kurangi, minimalisir hal-hal yang tak produktif dalam kehidupan kita. Bergerak agak cepat. Begitu ada mentok, bingung, segera tanyakan dan konsultasikan. Di sini saya ngelihat juga banyak Gen Z ini udahlah tidak bisa, tidak tahu, terus tak tanya. Hanya untuk bertanya itu malu, sungkan, salah lah. Beberapa kali saya contohkan dalam meeting di setiap departemen, tak ngerti langsung saya tanya. Contoh semalam, teman-teman BPD ngajukan, nanti Ramadan mau mengendorse Bang Tengku Wisnu 35 juta bayarannya. Oke, dah gampang. Ada caranya untuk dapatkan video artis gratis. Langsung kontak gitu. Itu maksudnya kalau bisa dilakukan sekarang jangan pernah tunda. Menunda pekerjaan sama dengan menunda kebaikan. Nah, itu PR besar ditulis. Menuntaskan pekerjaan sama dengan menunda kebaikan. Gitu cara berpikirnya. Jadi kenapa hidup kita belum baik?
Bukan kita tidak berniat, oke. Kenapa hidup kita belum baik? Karena kita bukan tidak berniat baik, tapi belum menuntaskan kebaikan. Kan ayatnya, jika kau berbuat baik, bukan kau berniat baik. Saya baik sangka, semuanya punya niat baik. Tapi kita belum menuntaskan kebaikan itu. Belum menuntaskan pekerjaan. Wajar sekali lagi. Allah belum juga menyegerakan kebaikan dalam hidup kita. Oke? Dapat logika berpikirnya? Bingung, mentok, tanyakan, konsultasikan, cari orangnya. Jangan biarkan berlama-lama. Tidak tahu bang, tidak tahu Ustaz, tidak ngerti saya. Salah lah, itulah namanya bertumbuh. Bahkan saya itu dalam kadang punya prinsip tidak tenang istirahat kalau belum tuntas pekerjaannya. Gimana udah selesai. Tapi kalau udah mentok kali baru, disitulah sebenarnya orang sedang melatih otot-otot kemenangannya. Ketika hari yang dilewati demi hari itu, kenapa Bunda begitu langsung sujud syukur begitu nama izin klinik keluar? Karena saya tahu sekali siang malam dinyiapkan, ada ratusan file yang harus dibereskan, diketik tiap malam. Bunda yang kadang tidak pernah, yang udah lama tidak pegang Microsoft Word, harus ngetik, gak bayar prosesnya. Tiba-tiba keluar klinik, itu satu kesyukuran, izinnya udah keluar. Nah, proses itu yang kadang orang tak lewati gitu loh kawan-kawan. Oke. Nah, teman-teman rahmati Allah, maka PR-nya hari ini adalah, yuk fokus menuntaskan setiap amanah. Fokus menuntaskan apapun bidang divisi kita, kerjaan kita dimanapun ya. Justru berarti kan ingat rantai terakhirnya ada kita ya, kon ngerti teori cara berpikirnya. Oke. Jadi di balik kebaikan yang kita nikmati hari ini, di balik kebaikan hidup seseorang yang antum lihat, oke, kebaikan hidup, maka di dalamnya banyak sekali benih perbuatan baik yang sudah dituntaskan, yang sudah tuntas. Berarti kalau kita menunda ini, tertunda tidak perbuatan kebaikannya? Kebaikan hidup ini artinya kita yang merancang, kita yang menentukan, atau ini hadiah dari pemberian dari Allah? Kebaikan hidup yang kita dapatkan ini, kita yang menentukannya, atau anugerah dari Allah? Berarti kan ini diterima kan? Nah, zona manusia di sini, ZM, zona manusia. Zona Allah di sini. Nah, inilah dia pengertian surat 17 ayat 7 tadi. Terus ya nanam, banyak-banyak ya nanam. Nah, kalau bisa cepat, laju, banyak. Sampai antum tidak sadar, tumbuh bunga-bunga kebaikannya. Disitulah antum akhirnya ketika anggaplah bunga kebaikannya lebih banyak, melebihi daripada kebutuhan kita, disitulah namanya berkah, kita bisa bagi, kita bisa support orang. Begitu cara berpikirnya. Oke? Itu ilmu dasarnya. Sekali lagi, kalau hidup belum baik, pasti bibit kebaikan yang kita tanam masih sedikit. Niat saja tak cukup. Niat saja tak cukup. Butuh eksekusi, butuh action. Di keluarga besar, di ekosistem kita nih sudah banyak peluang yang disajikan. Tinggal pandai-pandai kawan-kawan mau bertumbuh gimana. Misalkan. Nah, hari ini contoh ya. Misalkan hari ini Bang Ivan fokus bikin program, netes bikin program. Nah, kelihatannya sepele. Nah, ini kan program yang digaung sama kawan-kawan nih. Nah, yang lihat harus di bawah orang. Nah, nih.
kotak BAB itu dah ih. Kata-kata yang keluar ya. Ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah. Berapa total yang ngelihat 15.900? Mana yang sampai jutaan tuh Bapak itu totalnya? Nah, ini 710.000. Tuhan telah 186 komentar, 5.000 yang bagikan. Inilah jariah yang terlibat. menuntut mesra. Ini kasih ada Bang ini. Tiap pagi Ada yang lebih capek tapi nggak berasa bantu kita. Ini kerja singkitnya dan uangnya luar biasa. ku aman ada bersamamu. Oh, ini recap gabungannya. Ada Mana yang tadi tuh yang mana dia? Di bawah ya? Hah? Agak jauh. Apa ada di pin? Oh, kan yang abang. Hah? Jalan nih, jalan pelan-pelan nih. Dari 13.000. Nah, sekarang mana? Pas orang tua udah nggak ada, saya ini memutuskan untuk hidup sendiri di sini karena saya nangkat juga kan. Walaupun nggak ada harus habis di sana, tapi saya paksain aja buat. Iya, Bang. Punya keterbatasan pandangan. Jual apa bang? Kue semprong, Bang. Nah, Berapa satu nih bang? Satu bungkus 5.000, Bang. Bungkus 5.000 ya. Ya, Bang. Udah lama jualan bang? Lumayan lah, Bang, dari apa? Pokoknya saya kerjanya dari ini lah, dari habis Lebaran 2021. Oh, udah lama ya. Dihitung bang semuanya bang. Semuanya nih? Iya, semua bang. Oke, siap. Abang namanya siapa? Oh, nama saya Arya, Bang. Arya. Ya, Bang. Umurnya berapa bang? Umur saya 32, Bang. 32 tahunnya. Ya. Abang jualan ke sini diantar? Enggak, saya pergi pulangnya naik mesin, Bang. Mesin. Terus ya dari sini lah pesanannya kan satu bungkusnya kan saya dapat 1.000 rupiah nih dari pemilik. Pandai-pandain aja lah. Jadi ini bukan abang yang punya. Kan? Ini punya orang lain, abang jualan, Ya, jualkan. tinggalkan saya kerja. Ambil per satu PCC 1.000 ya. Ya. Semuanya kan nih, Bang. Semuanya berapa nih bang? Semuanya ada 45, Bang. Ya. Iya. Jadi 45 itu 45.000 ya. Misalnya 180 dari ini. Abang tinggal di mana? Saya ngekos di Gang Sinar Bersama, Bang. Oh, ngekos di Desa. Kalau aslinya saya itu dari Sungai Beban, Bang. Apa? Nyebrang sana. Oh iya, jauh ya. Di Tugu. Pas orang tua udah nggak ada, saya ini memutuskan untuk hidup sendiri di sini karena saya nangkat juga kan. Biasa kadang saya ada di Jalan Jawa, ada di Danau Bawa dia. Danau Sekarum, ada di daerah sini. 3 aja nih rupanya. Bawa 50. Bawa Bang. 50 ya, baru laku 5 berarti ya? Ya. Dari jam? Pokoknya dari habis zuhur Dari habis zuhur sampai sekarang nih habis asar tadi ya, baru laku 5. Ya, Bang. Biasanya habis nggak bang? Biasanya habis, biasa saya ini sampai malam lah, Bang. Habis, karena kalau nggak habis kan, kalau cuma bawa sekitaran 50 kan 50.000 doang gitu ya. Iya. Makan lagi kan belum. Mau bayar kosnya juga, Bang. Roberto. Berapa kos ya sebulan? Ya, Kosnya berapa sebulan? satu bulan 400, Bang. 400. Ya, Terus bang ya? sama-sama kerja gitu. Bang. Semuanya 300 bang. Eh,
banyak nih bang. Alhamdulillah, makasih banyak ya bang ya. Alhamdulillah, ya bilang ya bang ya. Apa namanya? Arya bang. Arya. Semoga berkah bang ya. Amin amin. Makasih banyak bang ya. Bisa bang. Untuk kecil 300 ya bang ya. Siap. Makasih banyak bang. Nampak sedikit. Nah, ini namanya berbuat baik sampai tuntas kawan-kawan. Terus ke bawah gitu. Sekarang Sinyal. gue ngerti kenapa ayah gue dulu bilang nanti ya ayah beliin. Sinyal kawan-kawan. Ayah belum punya uang, ngerti kan? Sekarang ngerasain kan sekarang? Apalagi dulu lu yang mau banyak ini pen itu, capek kan? Belum lagi dia punya tunggakan, kasbon. Dia yang kayak gitu aja kita bisa gede. Masa lu udah gede mau ngeluh? Ya mungkin lu gak bisa dibeliin pas waktu itu, sekarang lu harus beliin dia. Mumpung waktunya masih sempet. Sekarang gue ngerti. Silakan berbuat baik dengan versinya masing-masing. Artinya tuntaskan apa yang sudah diamanahkan sampai di level berdampak. Nah, kalau jadi konten kreator, jadilah seperti ini. Kontennya dampak, ratusan ribu yang lihat, banyak manfaatnya, menginspirasi orang. Jangan hanya sekedar bikin konten selesai. Gitu loh kawan-kawan. Ya, jadi cari, tak ngerti, belajar, tanya Bang Ivan, macam mana angle-nya? Karena pengambilan video, ini coba lihat, judul ini pengaruh, audionya pengaruh, itu maksudnya tuntas kerjakan. Oke, itu dia nih. Mana yang postingan? Detik-detik 1 juta subscriber dalam waktu 3 bulan. 7, 5, 6, 7, 3. Nah, ingin punya penghasilan banyak, yang pengen tahu ceritanya seperti apa, kok Bang Nabil bisa sukses, kok Bang Nabil bisa punya penghasilan yang banyak, itu nanti saya akan ceritakan dalam pertemuan Zoom dan kawan-kawan wajib hadir. Saya tunggu ya. Waktu sama, tempat kerja sama, fasilitas sama, tapi bayar prosesnya beda-beda, hasilnya beda-beda. Ini yang namanya tuntas. Kalau Nabil sudah kenyang dengan makian, celaan, cacian saya supaya dia bertumbuh. Agak sombong sih dia, mentang-mentang udah pegang dua terus batas. Oke. Detik-detik 1 juta subscriber itu, dalam waktu 3 bulan. Dimaknai in asantum di anfusikum dengan cara yang betul. Jadi yang terdekat adalah belajar untuk menuntaskan setiap amanah, jangan ditunda-tunda. Bisa hari ini, jangan besok lagi. Itu kawan-kawan. Maka teman-teman akan menuju kebaikan ya. Kawan-kawan multimedia di kota-kota yang lain silakan belajar dengan Bang Nabil. Ada program bagaimana mengoptimalisasi belajar dengan mengoptimalisasi dari YouTube di waktu luang. Nah, bukan terbatas dengan waktu terbatas dengan waktu. Mama juga bisa, ya kan? Nah, Bunda Sudarmi bisa tak? Bisa. Tutorial make up nenek-nenek misalkan. Nah, gitulah dia. Oke, itu yang bisa disampaikan pagi hari ini. Jazakallah khairan kasiran, ya kan? Selamat beraktivitas, selamat berbuat kebaikan. Terus
Semoga setiap hari kita juga udah tinggal memanen kebaikan dalam kehidupan kita. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.